Ada apa ini? Rekan guru bahasa Inggris, kita bertemu kembali ya pada hari ini, hari Jumat 10 November ya, Hari Pahlawan ya. Oke, seperti yang disinggung Mr. Awal tadi ya. Jadi ya syukur ya alumni kelas bimbel Mr. IDP yang sudah ikut, yang sudah melaksanakan UP ya pada bulan Agustus lalu. Ya, kelulusannya 100% Bapak Ibu. Ya, kelulusannya 100%. Oke, di sini ada, sudah saya buat daftarnya ya. Di sini sampai 26. Ini belum semuanya saya record sih ya. Jadi di sini termasuk dari rekan Mr. Manganju Nababan ya. Dan Pak Nababan sini dapat rekomendasi masuk ke kelas saya Mr. Alan ya, Alan. Nah, Mr. Alan dari Batam. Ya, jadi Mr. Alan sudah beberapa kali ikut kelas bimbel dengan saya. Oke, Bapak Ibu, jadi maksud saya di sini adalah Bapak Ibu yakinlah ya, apa yang saya persiapkan tentu yang terbaik. Kalau Bapak Ibu tidak lulus, ya itu juga termasuk ya bagian dari kegagalan saya sebagai tentor Bapak Ibu di sini. Oke, jadi ada membutuhkan dua faktor, yaitu saya sendiri sebagai tentor dan Bapak Ibu sebagai peserta juga harus memberikan usaha yang terbaik, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya, beberapa teman yang baru bergabung di sini ya. Jadi kelas bimbel Mr. IDP adalah ya menginginkan kelas yang interaktif ya. Teman-teman jika tidak ada yang tidak paham, ingin menyampaikan pendapat atau sanggahan, just feel free to let me know ya. Silahkan kita berdiskusi Bapak Ibu. Saya terbuka untuk perbedaan pendapat. Oke. Kita masuk soal nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tentang kompetensi guru teman-teman. Ya, kompetensi guru ada di sini seperti opsi jawabannya sini ya. Ntar saya perbesar sedikit. Ya. Ada pedagogi kompetens, profesional kompetens, personality kompetens, sosial kompetens. Oke, teman-teman. Jadi kalau pedagogi kompetens di sini ini berhubungan dengan proses belajar mengajar ya. Proses belajar mengajar atau termasuk penilaian ya, mempersiapkan pelajaran ya. Penilaian di sini ya, proses belajar mengajar ya, metode pembelajaran ya. Ya, dan yang berhubungan dengan hal itu Bapak Ibu ya. Jadi ini ada juga nanti kemiripannya sedikit dengan TIPEK ya. Bagaimana kita membedakan TIPEK itu unsur teknologi, pedagogi, konten dan konten ya. Ada 3 unsur utama. Lalu kalau profesional ya, ini berhubungan dengan konten teman-teman ya. Konten ataupun materi ataupun bidang studi. Bidang studi kita masing-masing dalam hal ini adalah guru bahasa Inggris ya. Namun di sini, untuk kompetensi guru ini termasuk juga nanti di sini penggunaan teknologi teman-teman ya. Nah, penggunaan teknologi ya untuk proses pembelajarannya. Lalu sosial kompetens, bagaimana kita bersosial ya. Ini kata kuncinya saya buat sosial aja. Oke, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat ya. Contohnya tidak membeda-bedakan latar belakang seseorang ketika kita bersosialisasi. Kalau personality competence ya, ini mengenai personality kita, umpamanya disiplin ya. Oke. Disiplin ataupun karakter kita ya lebih kurang seperti itu. Maka di sini kita lihat kata kuncinya ya. Teacher must have a good identity. Nah, di sini bertanggung jawab. Kira-kira apa ini teman-teman jawabannya? Profesional, profesional. Yes. Nah, ini cukup jelas ya. Okay. Nomor 2, teacher must understand the nature, characteristic of students and their development, understand some educational concept. Nah, ini sudah dapat nih kata kuncinya nih berdasarkan pedagogi. Penjelasan saya tadi. Ya. Oke. Lalu yang selanjutnya number 3. Ya, coba kita lihat di sini ya. Apa ini kira-kira kata kuncinya? Mrs. Vita always prepare her teaching well. She prepares her lesson plan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. And choose the right media. Tadi sudah ada saya sebut, the right media to teach the lesson. Oke. To introduce a narrative text,
he usually uses a picture, brainstorming, and so on. What is the answer? Pedagogic. Pedagogic, are you sure? Profesional. Ya. Profesional. Strategis, ya. Jadi ini profesional. Oh. Silakan, ada yang bertanya 1 sampai 3, silakan Bapak Ibu. I think this is the learning teaching process. I think first. This But which I'm number? wrong. Number 3? Number 3. Oke. Jadi di sini teman-teman ya. Jadi di sini ada seperti yang saya katakan tadi, choose the right media. Oke, penggunaan teknologi. Tadi kan sudah saya katakan ya. Profesional. Oke. Dan di sini diulangi lagi, use this picture to do brainstorming and videos. Ya, berhubungan dengan konteks bidang studi. Materi. Itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan dengan soal nomor 2. Ini educational concept, teaching methodologies. Ya, kalau itu pedagogi, seperti itu ya. Yes, sir. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Soal nomor 4. Nah, kalau ini pemahaman konteks, teman-teman. Pemahaman konteks. Ya, jadi ada kemiripan, bisa juga kita sebut ini tentang reading comprehension ya. Reading comprehension. Maka dalam reading comprehension kita lihat nanti kata-kata kunci apa yang bisa kita lihat. Oke, teman-teman. Bagaimana kita stepnya dalam membahas atau mengerjakan soal reading comprehension berdasarkan pertemuan yang sebelumnya, Bapak Ibu. Looking for the main idea. Ya, sebelum itu apa? Sebelum itu. Ya. Soalnya dibaca dulu. Kita baca kalimat terakhir, Bapak Ibu. Ini bisa dicatat ya. Pertanyaannya dulu. Itu selalu di kalimat terakhir ya, Sir ya. Harus. Ya, mengapa saya katakan kita perlu membaca kalimat terakhir? Bapak Ibu bisa catat ya. Step mengerjakan reading comprehension, baca kalimat terakhir dari konteks soal. Supaya kita paham apa yang diminta. The text implies that the target consumer of the product are. Maka jika kita ingin menjawab ini dengan tepat, kita harus memahami what is the meaning of this question. Ya, sir. Gitu ya, bisa dicatat Bapak Ibu ya. Dalam mengerjakan soal-soal reading, hal pertama yang kita lakukan adalah membaca kalimat terakhirnya. Maka di sini dikatakan implies, berarti dia tersirat, gitu ya. Maknanya ini apa? Ya, ini kan sudah jelas ya. Tujuan target pembeli. Nah, bisa kita katakan seperti itu. Target pembeli dari produk yang dibicarakan dalam teks ini apa? Siapa? Apa atau siapa ya? Ya. Oke. Maka di sini kita baca ya. Over the years most parents have had the challenge of having to rush their kids to the hospital or a pediatrician after a playful day. Ya, di sini sudah mulai dapat tanda-tandanya ya untuk soal nomor 4. Oke. Kita lihat di sini pilihannya. Maka di sini pertama ada dikatakan ada hubungan dari orang tua, parents, and children. Oke, their kids. Di sini ada their kids. Oke. Ya. Lalu di sini ada lagi pediatrician. Pediatrician. Ya, ini kalau kita paham ini ada yang tahu artinya apa nih Bapak Ibu? Jalan kaki. Hah? Pejalan. Jalan kaki. Pediatrician itu kan ya pejalan kaki ya pediatrician. Ya. Bukan, ini kan ada pedestrian dikatakan hospital ya. Maka ini dia apa nih berhubungan ini? Nah, ada ini dokter anak ini. Dokter anak, spesial anak. Oke. Research results show that bacteria and germs are everywhere. Children playing with everything and
the end up touching content surfaces making the skin rough. Ya, our soap kills. Berarti produknya soap ya. Iya. 99.9% of bacteria causing germs, sotis, and skin, and leave behind a good cleanse. You can find our products at all leading store. Oke, teman-teman, yang saya cetak kuning ini apanya ya kata kuncinya? So what is the answer? Parents Bit- and children. Parents with small children. Ya, Tujuannya ke parents. itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Pilihannya Jadi cuma contohnya 4 di ya, sini Ustaz? hospital ini jelas Ih, salah. sampai is. Ya. Karena produknya itu dijual di toko-toko dan supermarket. Tidak mungkin barang yang di supermarket itu pembelinya hospital ya. Iya. Kita lanjut dulu teman-teman ya, nanti bisa bertanya ya. Oke, number 5. Ini tentang apa? Ya, new information. News. Nomor 5, Bapak Ibu. Oke. Mengenai new information ya, adalah kalimat atau kata atau frasa terbaru dalam suatu konteks. Oke. Lalu yang kedua, di sini dialognya ada 2 kalimat atau 3